warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul dengan NIM 230802026, Unit 3, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan eksternal sistem politik Indonesia. Lingkungan internasional adalah lingkungan masyarakat suatu negara yang berada berbatasan dengan wilayah negara, baik regional maupun internasional, yang satu sama lain memiliki saling ketergantungan. Tujuannya adalah untuk pembangunan diplomatik oleh suatu negara, termasuk Indonesia adalah tujuannya untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Artinya bahwa segala upaya yang dibangun dalam rangka kerjasama antar negara adalah bertujuan untuk memperoleh keuntungan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan hankam. Tujuan Indonesia yang kedua adalah untuk mewujudkan tujuan negara yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Selanjutnya, klasifikasi lingkungan masyarakat internasional. Menurut Gabriel Almond, sistem masyarakat internasional dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama, sistem politik internasional. Sistem ini adalah kumpulan elemen-elemen dunia yang satu sama lain saling terkait dalam politik internasional yang memiliki tujuan bersama, yaitu mewujudkan tatanan kehidupan internasional yang aman, damai, dan harmonis antar seluruh negara-negara anggota Organisasi Internasional atau PBB. Yang kedua adalah Southeast Asian Treaty Organization, adalah organisasi pertahanan negara-negara yang berada di wilayah Asia dari adanya ancaman yang datang dari luar negeri yang langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan negara-negara yang menjadi anggota Southeast Asian Treaty Organization. Yang ketiga ada North American Free Trade Agreement, yaitu adalah kumpulan beberapa negara yang terletak di Amerika Utara yang memberlakukan pandangan bebas yang meliputi Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Selanjutnya, sistem ekologi internasional. Sistem ini adalah merupakan keseluruhan subsistem lingkungan yang ada baik lingkungan suatu negara maupun lingkungan bebas yang menjadi milik bersama bagi seluruh bangsa dan negara dunia. Kemudian, sistem sosial internasional adalah sistem yang merupakan kumpulan elemen-elemen kebudayaan, struktur sosial, ekonomi, dan demografi internasional. Sistem sosial internasional meliputi antara lain yang pertama kebudayaan internasional, yaitu pengetahuan, adat istiadat, dan peradaban. Yang kedua struktur sosial internasional berdasarkan ekonomi, yaitu masyarakat maju, berdasarkan peradaban, yaitu masyarakat elit. Yang ketiga sistem ekonomi internasional adalah kumpulan elemen unsur subsistem ekonomi yang ada dalam suatu negara atau bangsa di seluruh dunia sebagai suatu sistem yang berlaku universal bagi seluruh bangsa dan negara dunia. Dan yang terakhir yaitu sistem demografi internasional adalah kumpulan elemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membangun demografi atau penduduk internasional yang teratur dan sejahtera. Berikut contoh lingkungan eksternal politik saat ini yaitu demokrasi dan pemilu. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia dengan populasi muslim terbesar. Pemilu secara berskala menjadi bagian penting dari proses politik Indonesia. Namun, terdapat tantangan terkait integritas pemilu, polarisasi politik, dan partisipasi masyarakat. Yang kedua, pemberantasan korupsi. Korupsi tetap menjadi masalah serius dalam lingkungan politik Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk memerangi korupsi melalui lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun, tantangan besar masih ada dalam upaya pembersihan sistem politik dari praktik korupsi. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.